Udah Lin mulai wae. Dimulai apa nunggu Pak Ayat? Iya, Mbak Ayat disuruh mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kepada yang terhormat Bapak Ayat dan teman-teman yang sudah join di grup. Bentar. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom kali ini. Adapun materi yang akan kelompok kami bahas yaitu mengenai konsep manajemen publik dalam penilaian kinerja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Puji Lestari. Saya sebagai moderator. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu pemateri 1, saya sendiri, terus ada pemateri 2, Linda Ayu Lestari, pemateri 3, Nadila Putri Damayanti, dan pemateri ketiga, Muhammad Nujumur Rosyad. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu sesi pembukaan, sesi penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Baik, selanjutnya kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya akan disampaikan materi oleh penyaji. Materi pertama akan saya jelaskan, yaitu yang pertama menurut para ahli. Menurut para ahli yang pertama ada James A. F. Stoner menyatakan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan berbagai upaya dari anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi demi tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua ada Catherine M. Bantel dan David C. Martin menyatakan bahwa manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari 4 fungsi, yaitu perencanaan atau disebut planning, pengorganisasian atau disebut organizing, memimpin, disebut leading, dan mengedifikan atau disebut controlling. Yang ketiga, manajemen kinerja menurut Surya Dharma, yaitu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik bagi organisasi, kelompok, dan individu dengan memahami dan mengelola kinerja sesuai dengan target yang telah direncanakan, standar dan pernyataan kompetensi yang telah ditentukan. Untuk materi kedua akan dijelaskan oleh Linda. Dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik.
Eh, di sini diperlukan suatu sistem manajemen kinerja yang mampu mengukur kinerja dan keberhasilan instansi pemerintah. Dengan demikian, akan tercipta legitimasi dan dukungan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa adanya sistem manajemen, kinerja sektor publik atau pemerintah yang baik niscaya akan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yang pada gilirannya juga akan menghambat terwujudnya pemerintahan yang baik atau good governance. Oleh karena itu, pentingnya manajemen kinerja sektor publik, konsepsi manajemen kinerja sektor publik, ruang lingkup manajemen kinerja sektor publik, dan implementasi manajemen kinerja sektor publik di Indonesia. Slide yang ketiga, fungsi manajemen kinerja. Yang pertama, meningkatkan kinerja individu dan kinerja organisasi. Yang kedua, manajemen reward. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan dan kompetensi. Yang keempat, meningkatkan efektivitas manajerial. Baik, slide yang keempat akan dilanjutkan oleh Nadila. Baik, slide 4. Menurut Bintaro dan Daryanto, tujuan manajemen kinerja adalah 1. Tujuan strategik. Mengaitkan kegiatan pegawai dengan tujuan organisasi. Manajemen kinerja khusus untuk kepentingan keputusan administratif, penggajian, promosi, pemberhentian pegawai, dan lain-lain. Yang ketiga, tujuan pengembangan. Dapat mengembangkan kapasitas pegawai yang berhasil di bidang kerjanya, pemberian training bagi yang berkinerja yang tidak baik atau penempatan yang lebih cocok. Yang keempat, tujuan manajemen kinerja. Meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan, memungkinkan individu untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan kepuasan kerja, dan mencapai potensi pribadi yang bermanfaat bagi individu organisasi. Dan yang terakhir dijelaskan oleh Muhammad Nuzum. Baik, manfaat dari perencanaan kinerja terdiri dari 5 bagian. Satu, menggabungkan perencanaan strategik. Kedua, menajamkan dan mengoperasikan rangkaian perencanaan sampai penganggaran. Ketiga, memudahkan melakukan pengukuran dan penilaian kinerja. Yang keempat, memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja. Yang kelima, melancarkan mekanisme umpan balik bagi peningkatan kinerja, memudahkan manajemen dalam menetapkan beban atau target pada unit kinerja. Dan yang terakhir, memudahkan dalam pemberian reward dan punishment berdasarkan capaian kinerja. Selanjutnya. Baik, itulah tadi pemaparan dari kelompok 8. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Untuk audiens yang mau bertanya dipersilakan. Untuk yang mau bertanya atau kurang jelas dari pemaparan materi tadi, dipersilakan untuk bertanya. Saya mau nanya, Mbak. Ya, dengan siapa namanya?
dengan Mbak Nita Andriani. Siapa, Mbak? Mbak Nita Andriani. Ya. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan manajemen kinerja dalam suatu organisasi? Gimana, Mbak? Putus-putus. Bentar-bentar masih di soalnya bagaimana cara meningkatkan manajemen kinerja dalam suatu organisasi? Bagaimana menerapkan Bagaimana cara meningkatkan manajemen kinerja dalam suatu organisasi? Udah kedengeran, Tabak? bagaimana cara meningkatkan kinerja dalam organisasi? Ya, Mbak. Bagaimana cara meningkatkan manajemen kinerja dalam suatu organisasi? Putus-putus, Mbak. Katanya Mbak Nita, bagaimana cara meningkatkan manajemen kinerja dalam suatu organisasi? Nah, betul sekali. Oke, terima kasih, Mbak. Untuk pemateri dipersilakan yang mau menjawab atau langsung ke pertanyaan selanjutnya. Dela, boleh nggak ini geser screen-nya ke yang upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nita. Pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan manajemen kinerja dalam suatu organisasi? Manajemen kinerja mencakup kegiatan-kegiatan yang memastikan bahwa tujuan-tujuan secara konsisten dicapai dengan cara yang efektif dan efisien. Manajemen kinerja membutuhkan tujuan yang jelas dan terukur. Kemudian, harus ada mekanisme untuk mengukur dan mengevaluasi pencapaian tujuan tersebut. Bagaimana Mbak Nita? Gimana, Mbak Nita? Tanggapannya? Mbak Nita? Iya, Mbak. Ya, udah ngerti aku. Makasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, yang mau bertanya lagi, silakan. Yang lainnya yang mau bertanya,
Ditunggu ya yang mau tanya. Silakan. Saya mau bertanya. Dengan Mbak siapa? Nama saya Iva Masuna. Ya. Saya ingin bertanya. Yang pastinya penilaian kerja itu dinilai oleh siapa? Dan bawahannya itu kan pastinya dinilai dari manajer. Lalu manajer itu penilaian kerjanya dinilai oleh siapa? Baik, makasih Mbak. Terima kasih. Monggo pemateri yang mau menjawab. Mbak pemateri monggo.
Mbak, mohon maaf. Mbak, mohon maaf. Ulangi pertanyaannya. Belum jelas soalnya nyedat-nyedat tadi. Oh iya, Oh Mbak iya, Iva, mohon diulang pertanyaannya. mengenai penilaian kinerja dari ini benda-benda enggak? Enggak, Mbak. Terus. Membahas penilaian kinerja dari suatu organisasi. Yang pastinya manajer itu pasti yang menilai kinerja dari bawahannya. Tapi kalau manajer itu sendiri dinilainya oleh siapa gitu? Apakah sudah jelas, Mbak? Sudah. Mbak, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak siapa tadi? Mbak Iva, Mas Uma. Ya, Mbak Iva. Kayaknya dalam penilaian kinerja itu udah termasuk atasan dan bawahan. Katanya Mbaknya tadi kan karyawan dinilai oleh manajer. Kalau manajer kan udah termasuk atasan sih. Kalau atasan sih Mbak. Terus itu dinilai siapa? Ya mungkin maksudnya mungkin ada yang punya perusahaan itu mungkin gitu tuh maksudnya saya. Kalau memang manajer tidak ada dinilai siapapun ya nggak apa-apa yang jawabnya gitu. Mungkin juga bisa manajernya dinilai dari
siapa bawahannya gitu loh maksudnya, atau gimana gitu? Gimana, Mbak? Ya, mungkin bisa dibantu. Maksud dari pertanyaan Mbak Iva, bantu menjawab.
Dengar suara saya? Iya. Ya, baik. Saya akan sedikit menjelaskan ya tentang pertanyaan yang Mbak tadi itu. Penilaian kinerja. Penilaian kinerja yang bagus tidak dilihat dari hasil yang dikerjakan, namun juga dilihat dari proses karyawan tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa yang menilai itu hanya atasan. Untuk atasan mungkin tidak ada yang menilai, dan juga yang menjadi fokus di sini adalah mengetahui seberapa produktif seorang karyawan dan apakah memiliki kinerja yang sama atau lebih efektif pada masa yang akan datang, sehingga karyawan dan masyarakat organisasi memperoleh manfaat. Jadi fokusnya di sini adalah kinerja dari seorang karyawan, Mbak, bukan menilai atasannya. Kalau menurut saya ya. Gimana Mbak? Tapi Mas mau tanya, tapi bisa nggak sih kalau misalkan bawahan itu memberikan kritikan juga ke atasan? Bisa sih kayaknya yang kinerja. Kalau yang mengkritik atasan mungkin yang memiliki perusahaan tersebut atau organisasi tersebut, atau bisa disebut atasannya dari atasan tersebut gitu loh, Mbak. Tapi kalau karyawan mengkritik itu menurut saya bukan termasuk dari penilaian kinerja. Bagaimana Mbak Iva? Oke, Apakah sudah jelas? Mbak Iva? Apakah sudah Bisa puas diterima. dengan jawabannya Mbak Iva? Ya udah bisa diterima, udah ngerti. Baik. Untuk sesi selanjutnya, saya akan tutup. Sebelumnya, jika tidak ada pertanyaan lagi, sesi selanjutnya akan saya tutup. Sebelumnya, saya akan menjelaskan kesimpulan dari presentasi ini, yaitu manajemen publik adalah proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengembangkan suatu kinerja sehingga tujuan dan sasaran dapat diraih lebih efektif. Manajemen publik dalam suatu kinerja yang efektif dirancang untuk meningkatkan kinerja, mengidentifikasi persyaratan dan kebutuhan kinerja, dan menyediakan umpan balik yang relevan dengan kebutuhan suatu organisasi atau perusahaan. Kurang lebihnya seperti itu. Demikian tadi presentasi dari kelompok 8. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan.
kekurangannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.